Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah sudah bisa kita mulai pertemuan perkuliahan pada siang hari ini? Ini yang sudah hadir ada Bu Vita. Siap, Bu Vita, Ibu. Pak Rin. Ini hanya namanya saja tapi belum hadir ya? Belum selesai sholat mungkin, Bu. Ya, yang berkenan untuk yang hadir open cam ya. Kalau tidak open cam kita anggap tidak hadir deh. Saya mungkin mengambil keputusan seperti itu sehingga saya paham siapa saja yang menyimak, yang hadir maksudnya, bukan yang menyimak, yang hadir. Baik, saya sudah jadi host ya Bu Vita ya. Sudah, Bisa Ibu. kita sudah lewat 12 di saya 12.31. Bismillah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar ini? Siapa Pak Zuli? Pak Zuli kemarin tidak berhalangan hadir ya di puncak Iya Bu, ya? berhalangan Bu, saya Bu izin. Maaf ya Bu ya. Ada keperluan dari perjalanan. Baik, untuk hari ini mungkin saya akan menyampaikan pengantar untuk topik tren dan isu-isu seputar difusi inovasi dalam pendidikan ya. Kemudian di mungkin sekitar 30 menit terakhir kita coba bahas hasil dari penyelesaian tugas untuk UTS dan individu ya, tugas individu. Baik, mungkin saya mulai saja. Jadi ini baru hadir 15 orang sembari menunggu yang lain. Saya izin share screen. Nah, saya agak pangling loh. Pak Sanusi apa Pak Ahyat mirip ya? Pak Sanusi, ini Pak Sanusi. Kemarin saya ada memberikan tantangan nih ya di slide ke-12 ini. Ini belum ada yang menjawab tantangan. Sempat membaca nggak, mencermati materi yang saya bagikan, materi PPT? Ada? Belum ada? Sempat, Bu. Siapa? Pak Sanusi? Belum sempat, Bu. Saya, Bu. Buka aja. Siapa? Pak Sugeng? Iya. Mana Pak Sugeng? Pak Iya, Sugeng, sebentar saya mau interupsi Pak Sugeng. Cahaya kamera Bapak itu apakah settingan apa ya? Kesannya itu keterangan, Bu ya? bukan warna hijau ya, lightingnya itu Warna atau putih. jadi terkesan ini Pak, horor Pak. Iya, Iya, terlalu terang ini, Bu. iya, baik. Ya, silakan Pak Sugeng, kira-kira ada hal menarik atau apa saja komentar dari Pak Sugeng atau yang mau disampaikan? Iya. Kemarin mungkin saya di fokus tantangan yang kedua itu, Bu ya, terkait dengan presentasi salah satu slide gitu ya. Oke. Iya. Jadi saya melihat di slide Berapa? yang the teacher agent of change itu, Bu. Oke, ini ya slide ke-8. Jadi ini Sebenarnya saya baca. lebih senang gini, student center atau student oriented ya. Jadi nah di sini juga dikatakan ya, tren dan isu-isu difusi inovasi itu bermunculan ya dari hasil penelusuran sejumlah referensi
saya temukan 3 faktor ini yang menyebabkan semakin mendorong bermunculannya tren dan isu-isu di seputar difusi inovasi di bidang pendidikan. Nah, 3 hal ini, 3 faktor ini. Jadi kemajuan teknologi digital ya, kemudian yang menyebabkan perubahan kebutuhan siswa dan shift in pedagogical approach, pergeseran pendekatan pedagogi. Nah, itu 3 hal ini. Jadi ada beberapa hasil penelitian yang hanya mencantumkan 2 saja, ada yang hanya 1 saja. Nah, akhirnya saya menggabungkan bahwa ketiga faktor inilah yang menyebabkan pertumbuhan yang mendorong pendidikan secara globally itu mengalami kemajuan ya. Nah, itu mana tadi Pak, saya sebenarnya lebih senang student center, jadi siswa yang aktif gitu. Makanya saya berikan tantangan gitu untuk menambah nilai UTS. Jadi setelah saya review beberapa tugas itu sebenarnya saya tuh ada perasaan tidak nyaman ya, tidak enak gitu dengan Bapak Ibu ketika saya memberikan hasil review gitu. Aduh, saya sampaikan atau tidak gitu ya. Khawatirnya nanti saya terkesan menjadi guru yang, aduh salah lagi gitu ya. Gitu ya, Pak Sugeng? Pak Sugeng Pak Sugeng, beberapa kali saya review dan apakah ada perasaan bagaimana Pak Sugeng kira-kira? Jadi Enggak, saya Bu. bisa Saya udah menikmati, Bu. Nyaman insya Allah. udah menikmati ya. Jadi mau nggak mau harus dinikmati ya Pak Sugeng daripada menolak ya. Iya, tapi memang kalau seperti di review seperti itu ada koreksi itu hasilnya saya lihat lebih bagus, lebih sempurna gitu, Bu. Ya kita memang tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan ya, paling tidak apa yang bisa saya berikan gitu dari apa yang sudah saya ketahui terlebih dahulu gitu Bapak Ibu. Tadi siang juga saya memberikan beberapa hasil review gitu ya. Sebenarnya saya tuh mereview dari pagi tadi Bapak Ibu sekitar jam 9. Nah, saya mulai dengan mereview tugasnya Bu Vita. Kadar Allahnya saya tertarik dengan artikel tersebut gitu. Akhirnya saya dari artikel itu mencoba menulis artikel saya lagi yang kemarin sempat tertunda. Akhirnya sempat ke pending 2 jam saya mengerjakan artikel saya dan baru saya lanjutkan mereview hasil mahasiswa yang lain gitu. Makanya tadi sempat ke pending. Nah, saya berikan review di akhir-akhir mau perkuliahan ini akan mulai gitu. Jadi itu ceritanya. Nah, kembali lagi ke Pak Sugeng ya. Kembali ke Pak Sugeng untuk slide ke-8 ini. Nah, ini jadi sebelum kita Pak Sugeng siap ya ingin menjelaskan tentang hal ini di slide ke-8. Sebelum masuk ke sini saya mungkin prolog bahwa di materi presentasi saya ini sebenarnya ada 2 topik utama ya. Tentang tren dan inovasi itu sendiri terutama di bidang pendidikan. Yang kedua, inovasi dan perubahan. Nah, 2 hal ini, 2 konsep ini ya, yang poin kedua inovasi dan perubahan. Nah, yang ingin Pak Sugeng bahas gitulah ada masuk di poin kedua ya, inovasi dan perubahan. Iya. Nah, di inovasi dan perubahan ini, tema yang kedua ini sebenarnya saya ada mengemukakan 3 pertanyaan gitu ya yang spesifik untuk kita bahas sebenarnya. Jadi siapa sih fasilitator yang paling efektif gitu dalam pengembangan di inovasi pendidikan ini gitu. Dan kemudian faktor apa sih yang membuat perubahan kurikulum. Jadi kan di Indonesia ya yang sangat populer gitu atau viral ya setiap periode pergantian menteri gitu selalu ada perubahan kurikulum. Nah, ini adalah inovasi dan perubahan yang menurut saya penting untuk kita bahas itu dan populer gitu ya perubahan kurikulum changes. Nah, kemudian yang ketiga adalah what are the challenges? Apa sih tantangan untuk inovasi dan perubahan pendidikan dalam pendidikan digital? Nah, 3 hal ini. Nah, kemudian Pak Sugeng tadi slide ke-8 itu berfokus pada
menjawab pertanyaan pertama, siapa sih fasilitator yang paling efektif? Nah, di sini saya, mencoba hasil penelusuran sejumlah referensi, saya menemukan dua profesi ini ya. Jadi teknolog pembelajaran ya, learning technologist ya. Teknolog pembelajaran itu di sini dikatakan as a team ya, dia sebagai terdiri dari beberapa tim gitu ya. Kemudian yang kedua, profesi yang kedua adalah teacher ya. Nah, teacher ini sebagai agen perubahan, dia adalah profesi yang masuk ke dalam fasilitator yang paling efektif dalam proses pengembangan dan perubahan dalam inovasi pendidikan. Nah, jadi saya persilahkan kepada Pak Sugeng untuk mencoba mengeksplor konsep guru sebagai seorang agen perubahan ya. Coba Pak Sugeng. Jadi ada tantangan-tantangan baru dalam peran seorang guru sebagai agen perubahan. Baik. Bismillah. Jadi setelah saya baca slide yang ini ternyata sangat terkait gitu Bu ya dengan review artikel UTS kemarin yang saya kerjakan gitu. Karena judulnya hampir sama. Kalau kemarin judul artikel saya itu kan Change and Challenge, ya, Innovation Education in the Role of Teacher gitu. Jadi perubahan dan tantangan dari inovasi pendidikan terhadap peran atau tugas dari seorang guru. Dan ternyata di sini adalah guru sebagai salah satunya sebagai agen perubahan, ya. Jadi guru memiliki tugas yang cukup berat gitu ya, bahwa merupakan suatu agen perubahan yang bisa merubah dari 3 aspek yang memang harus ada dalam proses pembelajaran. Yakni yang dirubah adalah efektifnya, ya, tingkah lakunya atau akhlaknya kalau kita dalam Islam. Kemudian dari segi kognitifnya, ya, dari segi ilmu pengetahuannya, dan yang ketiga adalah dari segi psikomotoriknya, dari segi keterampilan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Dan di dalam perkembangan teknologi khususnya TIK ini yang berdampak besar dari perubahan di bidang pendidikan tentu menimbulkan apa yang disebut dengan inovasi pendidikan. Dan di sini guru memiliki peran yang harus bisa beradaptasi dari inovasi pendidikan tersebut. Jadi di samping peran baru tentu di situ ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru di dalam beradaptasi dengan inovasi pendidikan tersebut. Yang pertama yang disebutkan di sini bahwa guru harus terbuka ya di dalam menerima perubahan. Ya, artinya bahwa guru memang mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan pendidikan yang ada saat ini dari dampak adanya inovasi pendidikan. Dan guru memang harus terus belajar gitu ya, terutama yang kaitannya dengan poin nomor 2 ya, terkait dengan bagaimana pemahaman dan penggunaan media TIK ini. Tentu guru harus bisa beradaptasi ya, jangan sampai kita akan memberikan materi ya terkait dengan inovasi pendidikan ini di sekolah, tapi ternyata kita belum menguasai terkait dengan ilmu yang akan kita sampaikan. Kemudian tantangan dari guru juga adalah bagaimana mengharuskan guru untuk terus belajar gitu ya, supaya pemahaman dan penggunaan dari TIK ini akan lebih besar lagi, lebih memahami lagi, sehingga guru akan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada saat ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan mental, ya, mental dari siswa. Karena mau tidak mau dan diakui atau tidak bahwa
seperti yang kita rasakan atau saya rasakan lah gitu ya, antara belajar secara daring seperti ini tuh lama-lama kok terasa bosan gitu ya. Kepengen kita kumpul bareng dengan teman-teman gitu di kelas kayak kemarin, dan itu memang terbukti di saya sendiri gitu ya. Dan mungkin teman-teman atau murid-murid juga seperti itu kalau kita kemarin di COVID-19 mungkin ya ada rasa bosan, ada rasa stres gitu ya karena ya belajar hanya sendiri, lihat laptop gitu. Maka ini yang menjadi tantangan kedua bagi seorang guru, harus bisa mengantisipasi hal ini gitu ya. Maka guru harus bisa membuat ya model atau sistem pembelajaran pakem gitu ya, yaitu pembelajaran yang apa namanya pakem kemarin itu kok lupa saya. Pakem adalah iya Aktif. iya pembelajaran aktif, kemudian sebentar Bu, ini kemarin saya tulis kok malah lupa. Pakem. Aktif, Menyenangkan. Jadi iya yang terakhir itu M-nya pembelajaran aktif, menyenangkan. kreatif, Iya, kreatif, kemudian apa Bu? E-nya itu efektif kalau nggak salah apa ya? Yang terakhir ya adalah betul, menyenangkan. betul. Jadi guru harus bisa membuat situasi pembelajaran seperti ini. Kemudian tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh guru dari efek sistem atau munculnya inovasi pendidikan ini adalah guru harus bisa beradaptasi ya sebagai fasilitator ataupun motivator gitu ya. Jadi yang dulu adalah seperti dikatakan Bu dosen tadi cenderung kepada sistem TCL, model TCL gitu ya, teacher center learning, maka yang paling bagus di dalam perubahan saat ini adalah kita harus berubah kepada SCL, yakni student center learning, sehingga anak-anak kita, para siswa akan lebih bisa bereksplor, kemudian menyelami di dunia TIK ini, tentu dengan panduan kita, tentu dengan arahan kita, sehingga mereka dapat mengambil, ya, meraih ataupun ya mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya di dalam perubahan dalam inovasi pendidikan ini. Mungkin itu Bu dosen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Masya Allah, terima kasih. Jazakillahu khairan Pak Sugeng atas atensi dan eksplorasinya ya dan penjelasannya kepada kami. Jadi saya sangat pada saat proses saya menyelesaikan atau menyusun materi presentasi ini ya, saya amazing gitu ya. Artikel-artikel yang saya temukan itu mereka udah sampai di tahap itu gitu. Mereka menulisnya dengan bahasa-bahasa yang meaningful gitu. Jadi makanya saya untuk menerjemahkan ke Indonesia itu tidak saya lakukan agar Bapak Ibu menerjemahkan secara mandiri gitu agar mendapatkan istilah yang memang sesuai gitu, tepat gitu. Saya khawatirnya ketika saya menerjemahkan itu tidak sesuai gitu. Ada beberapa hal yang mungkin miss gitu. Jadi saya coba sampaikan di sini. Masya Allah ya dari Pak Sugeng. Saya berikan nilai A sudah dikantongi oleh Pak Sugeng. Jadi saya sangat sangat mengapresiasi ya respon-respon yang diberikan sepanjang perkuliahan ini gitu oleh Pak Sugeng. Saya memberikan tantangan dan sudah dijawab dengan tantangan yang kedua yaitu menjelaskan salah satu slide yang sudah saya susun gitu. Nah, tadi sempat disinggung seorang guru di era ini ya, itu open attitude ya tadi ya dikatakan open minded, open attitude ya sikap yang terbuka gitu ya. Jadi saya jadi teringat refleksi ke diri saya pribadi, saya selama
dari awal perkuliahan mahasiswa presentasi itu saya seringkali mengkritisi gitu ya, mengkritisi, sajian, daripada, presentasi mahasiswa PPT-nya gitu. Nah, saya ingin coba diberikan masukan atau kritikan ya, lebih tepatnya masukan ya boleh ya, biar saya lebih bisa improve ke depan gitu. Kira-kira ada yang berkenan untuk memberikan masukan atau apapun ya, masukan atau mungkin, penguatan bahwa, "Bu, ini bisa menjadi referensi kami," gitu, atau apapun gitu. Saya ingin, relawan memberikan masukan. Ini yang hadir siapa ini? Siapa coba? Ada yang ingin mengkritisi? Boleh mencoba, Bu. Siapa? Iwan, Bu. Oh, Pak Iwan. Oke, silakan. Saya kurang jelas suaranya. Pak Iwan, Ya, silakan Pak Iwan. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Izin, nggak baper Bu. Pak Iwan. Jadi saya Ya? ingin menerapkan open attitude ini salah satunya dengan hal Luar sederhana biasa. ya. Ini hal sederhana. Oke. Baik, baik, Bu dosen dan rekan-rekan, terutama Bu dosen ya, mohon izin. Mungkin saya bukan mengkritik ya, Bu. Cuma tadi karena Ibu mengambil satu tema open attitude tadi ya, kita memiliki sifat ya, sikap yang terbuka gitu dalam interaksi, terutama dalam pembelajaran. Ya, betul sih. Saya sendiri ya sebagai seorang guru sudah pernah ngajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA gitu ya. Memang saya kira sikap open attitude ini sangat diperlukan dan membuat suasana pembelajaran, kemudian interaksi kita dengan para siswa pun lebih nyaman gitu ya. Kaitan dengan selama interaksi dengan Bu dosen di perkuliahan, semester kemarin dan semester sekarang, mungkin bukan kritik sih ya. Artinya saya sangat apresiasi juga kepada mungkin prinsip kemudian idealis yang Ibu selalu contohkan, selalu ajarkan kepada kami. Namun mungkin satu hal yang kadang-kadang membuat kami keteter gitu ya, artinya eh, standar atau acuan yang Bu dosen inginkan itu kadang-kadang kurang paten gitu. Artinya kadang-kadang berubah satu kondisi dengan kondisi yang lain gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tuh agak keteter gitu ya mengikuti apa sih yang diinginkan oleh Bu dosen kan gitu ya. Mungkin itu ya berbeda ketika misalkan di awal ada satu contoh, misalkan contoh sederhana, gambarannya kualitas presentasi misalkan. Kita sudah ada acuan dari awal A sampai Z-nya bahwa dari sisi layout, dari sisi kelengkapan referensi, dari sisi apapun gitu sudah lengkap, sehingga itu akan menjadi acuan bersama, satu kelompok dengan kelompok lain bisa saling menyempurnakan gitu. Nah, itu mungkin yang kita harapkan, yang lebih memudahkan kami gitu ya. Nah, yang kita dapatkan kadang-kadang kemarin begini, nanti di poin lain ada lagi kurangnya gitu. Jadi terus berkembang gitu ya, Bu ya. Jadi itu mungkin Ya. satu hal yang menurut saya bukan sebuah kritik, tapi mungkin ke depannya alangkah baiknya ada acuan yang baku, ada standar yang jelas sehingga kami itu harus kemana dan apa yang bisa kami lakukan akan lebih terarah lagi gitu. Dan Baik. kalau kita mengambil teori belajar apa istilahnya scaffolding itu kan, oh, Bu dosen punya 5 level katakan. Nah, mahasiswa ini mau dibawa ke level berapa dulu nih? 1 sampai 5. Tuntaskan dulu di level 2. Setelah level 2 masuk, oh, masuk lagi ke level 3. Mungkin itu supaya kami tidak merasa Ya, kewalahan gitu ya. Mungkin itu ya aja Bu betul. dosen, mohon izin, mohon Betul. maaf ya. Betul sekali masukan dari Pak Iwan. Jadi mungkin saya perlu perlu di awal itu menuliskan secara detail ya. Detail artinya, panduan dalam hal misalnya presentasi, kemudian dalam hal penulisan, masing-masing kayak misalnya critical review artikel ya, terus kemudian tugas individunya review buku, itu saya detailkan ya. Saya kan selama ini hanya memberikan contoh ya, Pak, ya. Memberikan contoh, "Ini loh contoh book review, pelajari, cermati sendiri," gitu ya. Dari segi tata bahasa, dari segi, komponen-komponen yang perlu direview gitu ya.
Jadi saya itu memberikan, panduan itu sembari berjalan gitu ya. Di awal saya hanya memberikan contoh hasil gitu, tidak memberikan clue gitu ya secara secara itu tadi, paten tadi dikatakan Pak Iwan ya. Memang di awal saya tidak memberikan itu. Nah, mengenai, presentasi pun begitu ya, saya memberikan arahan-arahan itu sembari berjalan gitu ya, ketika mahasiswa di pertemuan pertama kekurangannya apa saya berikan masukan itu. Kemudian, yang kedua juga begitu, nah namun mengapa itu seringkali berulang, karena memang, diulangi lagi kesalahannya gitu ya. Jadi memang saya sepertinya ke depan itu perlu, menulis secara tertulis gitu ya di RPS dilampirkan di RPS mungkin ke depan, gitu. Dan itu perlu detail gitu ya, detail. Terima kasih Pak Iwan, memang penting sekali, namun, kembali saya perlu bisa bertanya kembali Pak Iwan mengenai, sejumlah arahan saya yang estafet itu apakah, untuk level pascasarjana ya, itu, realistis untuk dilakukan ya? Arahan-arahan saya di grup. Ya, saya kira realistis Bu ya, karena itu juga konteksnya kan untuk mendapatkan hasil yang terbaik saya kira ya. Dan saya sendiri ketika secara personal misalkan mengikuti arahan ya pada akhirnya juga ya bisa lah gitu yang melakukan apa yang menjadi harapan kita semua gitu. Insya Allah Bu, sangat realistis. Oke. Oke, demikian Pak Iwan, Baik, masukannya terima sangat kasih Bu. bagus ya. Mengenai apa namanya, bimbingan belajar yang saya berikan selaku guru ya. Kemudian mengenai, tadi di awal saya ingin menerima sejumlah, apa namanya, masukan mengenai PPT. Saya kan sering mengkritisi nih tiap kelompok menyajikan materi presentasinya. Kalau menurut Pak Iwan ada nggak yang bisa dikomentari dari, PPT yang saya kembangkan, untuk hari ini, siang ini? Overall secara keseluruhan. Baik itu secara substansi, relevansi, kemudian dari segi, desain pesannya, ini full text ya, saya nggak sempat lagi tuh untuk, insert picture, image, dan lain-lain untuk apa, tabel dan lain-lain itu saya sudah tidak sempat. Jadi saya lebih fokus ke substansi. Gimana Pak Iwan? Ya kalau saya pribadi sih harus apa istilahnya bukan mengkritik ya, tapi melihat secara ini apa dari PPT yang Ibu buat ya mungkin bukan levelnya, dan saya juga masih banyak kekurangan ketika buat PPT. Tapi paling tidak memang ada nuansa lain gitu ya dari apa PPT-PPT yang Bu dosen tampilkan sebelumnya gitu. Kemudian ya tetap secara konsisten Ibu menampilkan kaidah-kaidah penulisan yang diajarkan juga kepada kami, ditekankan kepada kami, kayak menuliskan apa referensi, citasi dan seterusnya. Ya walaupun tadi desain dan tampilannya berubah, ya itu tetap menjadi satu nilai yang Ibu pertahankan gitu ya, dan insya Allah menjadi contoh yang berharga bagi kami gitu Bu. Ya secara umum sih menarik Bu PPT yang saat ini padat gitu ya. Saya juga sempat kan membaca, bahkan beberapa slide saya terjemahkan ya alhamdulillah juga dapat faidah yang lumayan banyak Bu. Secara substansi Pak Iwan ada hal menarik yang masih teringat dari waktu kesempatan membaca tersebut? Secara umum sih ini kan berbicara tentang tadi ya bahwa apa namanya dunia pendidikan itu berkembang demikian pesat ya, diakibatkan atau salah satu faktornya adalah kemajuan teknologi, kemudian pergeseran kebutuhan siswa yang mungkin pergeseran ini juga tidak jauh dari adaptif terhadap kondisi yang ada ya, terhadap lingkungan yang ada, di mana mereka mendapatkan sumber belajar yang demikian fleksibel gitu, sehingga itu akan sedikit demi sedikit tentu mempengaruhi ya kebutuhan mereka terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga yang ketiga juga terhadap diakibatkan oleh adanya penyesuaian dari pembelajaran menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kepada eh, memfasilitasi atau dengan kata lain mempertimbangkan perbedaan karakteristik para siswa gitu, karakteristik peserta didik.
Saya kira itu di poin yang pertama ya. Perubahan-perubahan yang ada itu yang diangkat di PPT ini mungkin berkisar sekitar itu gitu. Oke, Begitu, Bu. terima kasih Pak Sugeng. Baik, satu lagi ya, ada lagi satu orang lagi sebelum saya lanjut. Ada yang ingin memberikan? Izin Bu dosen, Ya, siapa? Pak Hadi Bu. Oh ya, Pak Hadi. Pak Hadi, Ya, silakan Pak Hadi. ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Barangkali saya tidak menyimak secara utuh tadi apa yang sudah dipaparkan di slide PPT, tapi memang bagian yang menurut saya menarik itu adalah pada saat membahas tentang teacher as agent of change gitu ya, bahwa di situ sudah cukup lugas sebetulnya secara teoritis digambarkan tentang bahwa guru adalah seorang yang akan membawa sebuah inovasi dalam pendidikan sebagai pembentuk karakter gitu ya di dalam lingkup kerjanya, lalu pemberi motivator sebagai motivator maksud saya untuk perubahan-perubahan positif. Nah, tentunya hal-hal tersebut kita punya target gitu Bu ya. Maka tadi yang Ibu sebutkan bahwa penjabaran ini tidak menggunakan gambar, tidak menggunakan hal-hal yang lebih kepada praktik. Nah, itu yang barangkali sebagai bentuk keinginan saja sih Bu ya. Ada langkah-langkah praktis, ada bentuk-bentuk bentuk gambaran yang lebih realistis kepada kami-kami yang ada di lapangan gitu ya. Berarti guru itu agent of change itu betul membawa perubahan, tapi bentuk realita perubahan-perubahan itu kadang-kadang sangat bergantung kepada apa yang kita sebut dengan proses pembelajaran yang sangat beragam. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang kita tahu ada beberapa jenisnya gitu ya, produk, konten, sampai lingkungan gitu ya, dan prosesnya. Maka itu perlu menjadi satu kajian khusus di dalamnya yang kita sikapi bahwa itu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan, sehingga bentuk layanan yang beragam itu akan terlayani gitu ya secara utuh. Jadi perubahan-perubahannya akan sangat maksimal dan optimal terhadap apa yang sudah dirancang dengan bisa mengakomodir teknik-teknik pelaksanaan yang lebih praktis gitu ya. Jadi kalau saya mengajarkan sesuatu kepada anak, memang enak mana belajar teori dengan praktek? Ya pasti jawaban dominannya lebih ke praktek gitu ya. Maka barangkali kami juga memang akan lebih memudahkan gitu ya memahami suatu konsep itu dengan realitanya kepada praktik-praktik yang kami lakukan di lapangan gitu. Maka mungkin poin implementasi pelaksanaan teoritis tentang yang dibahas di sini jadi kepada hal yang praktis yang lebih ke praktek di lapangan. Barangkali itu sedikit mungkin kurang memberikan dampak, tapi itulah yang mungkin yang kami rasakan untuk kedepannya sebagai bentuk perbaikan. Terima kasih Bu dosen. Baik, terima kasih Pak Hadi. Mengenai, saya jadi teringat ya, bahwa apa yang kita pelajari secara teoretik itu bisa bermanfaat gitu ya. Salah satunya bisa aplikatif gitu. Saya pikir mungkin dari sini ya, dari sini, dari kita belajar sepanjang perkuliahan di kelas gitu ya, itu kita bisa menghasilkan sampai nanti jadi satu hasil penelitian terapan gitu. Nah, ini contoh untuk mata kuliah difusi inovasi pada saat ini, misalnya kita sedang membahas tentang tren dan isu seputar difusi inovasi pendidikan. Nah, saya ingin dari materi yang saya sampaikan ini memunculkan atau mendorong ide-ide tesis gitu ya. Kira-kira apa yang dijelaskan oleh Pak Sugeng tentang guru gitu ya. Kalau penelitian kualitatif, kira-kira atau R&D, misal ya tadi di slide ke-8, guru sebagai agen perubahan. Nah, ketika itu kita ingin menghasilkan satu ide penelitian kira-kira. Kalau penelitian kualitatif mungkin ingin mengetahui sejauh mana sih peran guru di satu sekolah gitu ya, sebagai seorang agen perubahan. Saya pikir itu bisa jadi satu penelitian ya. Menarik ya, dan jarang sekali. Tapi kalau mau R&D, kira-kira bagaimana? Menghasilkan satu produk dengan studi pendahuluan,
kebutuhan di satu lembaga institusi, tidak harus sekolah gitu ya. Di semua lembaga itu biasanya ada agen perubahannya. Kira-kira Forrester EOS calculator can help build a business Iya. scan Siapa itu? videos of how to get Windows. Sini. Dilo. Fitria ya? Bu Fitria berarti tidak hadir. Oke. Ini baik, tadi sampai mana ya? Jadi saya ingin mata kuliah ini juga menjadi salah satu inspirasi ya, salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu bisa melakukan action gitu ya, menjadi satu hasil penelitian gitu. Kita mulai dari slide pertama ya. Nah ini yang saya temukan tadi di awal saya sudah sempat singgung bahwa kemunculan isu atau tren dalam difusi inovasi di bidang terutama pendidikan itu adalah didorong oleh teknologi digital ya, kemajuan teknologi digital, kemudian perubahan yang mengakibatkan perubahan kebutuhan belajar siswa gitu ya, kebutuhan siswa. Nah, dan tentunya pada akhirnya mengharuskan kita sebagai pendidik gitu ya untuk menggeser pendekatan mendidik kita gitu, pedagogical approach-nya. Nah, di sini saya ingin menyoroti salah satu saja ya, ada strategi belajar personalized learning strategy. Nah, ini hasil dari saya membaca beberapa referensi ya terkait dengan strategi belajar yang dipersonalisasi ini. Banyak buku-buku yang sekarang itu populer ya, buku-buku tentang belajar bagaimana belajar, learn how to learn gitu. Jadi sekarang kita sebagai seorang guru ya, saya pribadi merasakan pergeseran pendekatan mendidik saya ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan siswa saat ini dengan sumber belajar yang sangat terbuka lebar gitu. Saat ini akses tidak di zaman saya dulu belajar ya, zaman saya dulu belajar Bapak Ibu seakan-akan sumber belajar itu hanya guru kita ya, dosen kita ya waktu kita kuliah, guru kita dan perpustakaan di kampus gitu ya, seolah hanya itu gitu. Jadi ya ke Gramedia kadang-kadang kalau ada rezeki kita ke Gramedia gitu, nyari referensi yang terkait dengan mata kuliah gitu ya, kita belajar tuh seperti itu. Nah, sekarang dengan akses yang sumber belajar yang luar biasa dari manapun, bahkan YouTube kita bisa belajar gitu tentang topik atau materi mata kuliah kita, itu membutuhkan kita sebagai seorang guru harus menggeser nih apa sih sebenarnya yang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kita sehingga mereka akan kaya akan pengetahuan atau konten yang sedang kita ajarkan. Jadi tadi dari beberapa eksplorasi saya tentang personalized learning strategy, ternyata saat ini sangat populer ya kajian-kajian tentang kita mengajarkan siswa kita belajar tentang bagaimana belajar gitu. Jadi contoh nih saat ini saya coba terapkan bahwa Bapak Ibu belajar tentang apa namanya, misal saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu tentang review artikel, itu tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengeksplorasi sejumlah konsep-konsep ya yang terkait dengan seputar difusi inovasi pendidikan itu secara mandiri ya tadi studi center. Nah, kemudian saya mengajarkan bagaimana Bapak Ibu apa namanya membaca artikel itu, mencermati artikel itu, memahami konsep yang ada di dalam situ dengan tugas mereview artikel itu. Kemudian saya mengajarkan bagaimana sih mereview artikel itu secara baik gitu ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya saya coba pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan mencoba menerapkan konsep mengajarkan bagaimana belajar. Jadi kemudian bagaimana sih kita karena kebutuhan mahasiswa sebenarnya ya di beberapa kampus itu untuk mahasiswa pasca sarjana S2 itu syarat lulus magister itu adalah
publikasi di jurnal ya, salah satu jurnal. Namun di UIA sepertinya belum ya, belum menerapkan. Nah, saya menerapkan untuk mata kuliah ini adalah UAS-nya publikasi di jurnal ya. Sepertinya setelah saya mereview nih ya, mereview tugas-tugas UTS ini agak berat nih ya, agak berat ya untuk saya menerapkan ketentuan itu ya, UAS dengan nilai kalian publikasi dan ada levelnya, ketika itu sudah submit nilainya sekian porsinya persennya, kemudian di in review, mendapatkan LOE sampai publish 4 tahapan itu, maka akan menentukan nilai gitu ya. Sepertinya berat ya. Dengan saya melihat atau sebenarnya berat tidak berat itu tergantung progres ya, progres kemajuan belajar Bapak Ibu sendiri gitu ya. Dari hasil 4 mahasiswa, 4 tugas mahasiswa pada siang hari ini, kira-kira saya bisa berharap nggak ya UAS tetap kita lakukan dengan publikasi Sinta? Publikasi gitu, kira-kira. Bapak Ibu, apa yang saya coba arahkan itu, saya sih belum melihat tugas-tugas yang lain ya, baru 4 mahasiswa. Mana Pak Guru, mana Pak Guru? Pak Guru hadir nggak? Pak Guru tidak hadir ya, ini yang hadir. Tadi saya sempat mereview ada 4 orang. Pak Guru, yang mungkin substansi itu lebih Pak siapa lagi tadi ya? Pak Hafid. Pak Hafid hadir? Hadir, Bu. Mana Pak Hafid? Saya, Bu. Coba open cam Pak Hafid. Ya. Nah, Pak Hafid. Pak Hafid, nanti saya kegagalan saya nih mata kuliah ini. Gimana Pak? Pada saat Tadi saya Bapak menentukan topik review topik untuk tugas review artikelnya, Bapak merasa ini topik yang relevan nih gitu. Itu bagaimana Pak awalnya Pak? ya saya pikir karena divisi inovasi bukan terkait masalah teknologi ya, jadi saya ambil satu satu jurnal yang berhubungan dengan teknologi pendidikan ya. Pas tahunya pas saya udah kirim ke Ibu, ternyata harus sesuai dengan divisi inovasi gitu kan. Saya pikir untuk yang teknologi pembelajaran itu sudah masuk ke dalam ranah divisi inovasi, saya bilang gitu. Oke. Sebentar, saya ingin meluruskan ya, mungkin tidak hanya Pak Hafid yang mengalami ini karena saya belum review keseluruhan mahasiswa ya. Jadi begini, boleh saya izin share screen artikelnya Pak Hafid ya? Pak Hafid. Nah ini, jadi ini judulnya Pak Hafid, Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Revolusi 4.0 pada saat pandemi COVID ya. Nah ini Pak Hafid dari judul, saya belum masuk ke dalam nih Pak Hafid. Dari judulnya ini peran TP, ini cocoknya mata kuliah landasan TP mungkin ya. Jadi peran TP. Jadi ini kalau dari judul saya ingin tanya Pak Hafid dulu. Pak Hafid pada saat mereview, proses Bapak mereview, apakah di situ Bapak menemukan konsep-konsep tentang proses difusi atau membahas tentang satu inovasi tertentu? Di dalam pada saat mereview memang di situ pada saat COVID-19 itu ada beberapa faktor Bu ya tentang terkait masalah teknologi, di mana peran teknologi pendidikan pada saat COVID-19 itu sangat berperan sekali gitu kan. Nah di situ juga terkait banyak menggunakan Zoom, Google Classroom dan juga aplikasi-aplikasi lainnya gitu Bu, terkait masalah
teknologi pembelajaran pada saat COVID tersebut gitu sih Bu. Makanya saya Hmm. bilang ini saya pikir ini adalah suatu inovasi gitu kan, Divisi inovasi. Makanya saya review hal seperti itu gitu kan. Mungkin tadi saya bilang kalau memang tidak sesuai dengan ini, saya akan mencari lagi paling sih Bu gitu. Jadi kajiannya itu Pak tentang seputar bagaimana sih teknologi itu didifusikan atau diadopsi gitu. Jadi di sini tidak ada kan membahas bagaimana teknologi-teknologi di masa pandemi ini proses difusinya atau proses adopsi inovasi tersebut. Tidak ada kan ya? Hanya menyebutkan ini sejumlah teknologi modern nih seperti Zoom, Google Classroom dan aplikasi lainnya itu diadaptasi atau digunakan pada saat pembelajaran di masa pandemi ya Pak ya. Iya Bu. Ya, jadi tidak Terus ada pembahasan spesifik tentang bagaimana sih sejumlah teknologi ini didifusikan atau diadopsi. Proses itu Pak yang kita sedang fokuskan pada mata kuliah ini gitu. Jadi sehingga Bapak akan lebih memperkaya hasanah Bapak tentang difusi inovasi gitu Pak. Tujuannya mengapa harus relevan dengan pembahasan materi mata kuliah ini gitu. Itu ya Pak ya. Jadi paling yang saya ini Bu terkait masalah peran teknologi pembelajarannya Bu paling Bu. Jadi ya memang di mana mungkin dengan teknologi tersebut pembelajaran mahasiswa itu ya intinya guru berperan aktif sebagai fasilitator pada saat pandemi COVID itu dengan menggunakan teknologi seperti itu aja sih Bu. Di situ tapi di peran gimana Pak? ya maksudnya di mana seorang guru itu menciptakan suasana yang lebih interaktif ya dengan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi ya yang di mana guru berperan aktif sebagai fasilitator dan juga memberikan ruang untuk pembelajaran yang bersifatnya tatap maya gitu sih Bu. Apakah sudah ada di sini atau itu akan Eh, rencana Bapak untuk itu udah ada Bu di peran teknologi dalam pembelajarannya Bu itu saya di peran ini kan saya. teknologi dalam pembelajaran? Tadi peran guru. Iya ini maksudnya ada Peran peran teknologinya guru apa juga, peran peran gurunya nih? teknologi juga. Peran teknologi dalam pembelajaran, Bu. Di sini juga saya di dalam poinnya itu guru berperan sebagai fasilitator, guru berperan sebagai fasilitator itu Bu, di dalamnya itu. Oke, Pak Afid, kalau Bapak Hmm. masih bersikukuh untuk menggunakan artikel ini untuk direview, terus kemudian Bapak giring arti pembahasannya ke konteks mata kuliah difusi inovasi, mungkin bisa tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bu, saya akan memfokuskan pada kajian tentang peran guru dalam menerapkan sejumlah teknologi tersebut, di mana dia sebagai agent of change gitu ya di satu sekolah gitu, Bapak nanti berikan kajian cari referensi-referensi terkait itu, Pak. Di literatur ya, Bu ya. Iya, Bapak cari sumber-sumber yang Bapak bisa mengaitkan bahwa sebagai seorang guru peran sebagai agen of change di sekolah adalah bla 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 gitu ya. Jadi itu Bapak bisa fokuskan. Nah, itu ya Pak tantangan untuk Pak Afid ya. Ya, Bu, ya. Jadi saya melihat itu kajiannya di sini itu benar-benar kajian tentang difusi inovasi, Pak. Jadi Bapak menggiring peran teknologi pendidikan ini secara khusus mungkin lebih ke peran gurunya ya. Sebenarnya di sini nggak match. Peran di sini kan peran TP, peran teknolog pendidikan sebenarnya Pak. Kalau yang pas tadi kan ada dua profesi yang most effective facilitators. Satu teknolog pembelajaran, learning technologies, yang kedua adalah teacher. Nah, kalau judulnya dirubah Bu nanti Bu bisa nggak Bu peran teknologi dan peran guru gitu Bu? Judul yang saya Lah ini kan artikel orang, masa Bapak ubah judul artikel enggak orang? ini kan katanya Ini kan judul yang saya mau tambahin nih Bu.
Kalau ini sih judul orang sih Bu, tetap ya Bu ya. Oh, nggak bisa ya. Terus Kan katanya gimana kan Pak? judul kita menambahkan judul kita sendiri karena menarik mungkin gitu ya. Nah, ini saya bisa juga nih peran teknologi pendidikan, mungkin Bapak bisa spesifikkan ke peran teknolognya, Pak. Teknolog pendidikannya, teknolog, learning teknolog yang di slide saya tadi, profesi yang sangat berperan dalam pengembangan inovasi dalam pendidikan itu adalah seorang teknolog. Ini Bapak bisa giring ke sana, Pak, teknolog ini karena di sini judulnya peran teknologi pendidikan gitu. Oh, ya, Bu. Itu ya Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi sebenarnya saya temukan itu di hasil reviewnya Pak Guru ya, Pak Guru itu menggunakan sejumlah referensi gitu. Nih sejumlah referensi ini, tapi tidak ada satupun disitasi. Nah kalau ini Bapak gimana? Ini referensi Bapak cari sendiri? Ada yang pakai ini Bu ya, apa namanya, jurnal-jurnal yang lain Bu ya. Ada juga memang ada beberapa yang di situ dari jurnal tersebut gitu Bu. Jadi saya tambahin gitu. Oke. Jadi Oke. itu sih Bu. Baik. Ada dari Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya memberikan review gitu ya, silahkan Bapak Ibu untuk memperbaiki ataupun tidak ya. Jadi itu bukan keharusan Bapak Ibu. Jadi pada saat saya mereview, saya langsung berikan nilai. Saya punya catatan sendiri, saya berikan nilai. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ada keinginan untuk memperbaiki, maka nilai itu bisa naik. Tapi itu tidak menjadi satu keharusan ya Bapak Ibu. Nanti saya khawatir ketika misalnya Bapak Ibu merasa aduh salah lagi, itu membuat Bapak Ibu kerepotan ya, artinya sesuai kemampuan atau kesempatan yang Bapak Ibu miliki gitu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu jangan merasa menjadi satu keharusan untuk memperbaiki sebagaimana arahan dari saya. Jadi saya ketika memberikan hasil review itu saya sudah memberikan nilai. Nah, ketika Bapak Ibu kirimkan ulang misalnya perbaikannya, maka saya bisa upgrade gitu ya, bisa upgrade. Kalaupun tidak dilakukan juga tidak mengapa Bapak Ibu, nilainya sudah saya berikan gitu ya. Jadi bukan satu keharusan. Nah, saya ingin tadi Bu Asfani apa ya, Bu Asfani ya? Bu Asfani itu tadi tentang apa ya? Oh iya. Jadi Bu Asfani ini karena baru sedikit ya yang mengumpulkan hasil reviewnya untuk UTS. Saya tadi melihat mungkin ada baru 40% yang mengumpulkan. Dan saya baru sempat mereview 4 hasil review artikel. Nah, ini Bu Asfani. Nah, kan saya minta, nah kemarin Pak Iwan sempat singgung, Bu, apakah itu bisa tidak menjadi 30 referensi gitu ya? Artinya kan itu mencari sendiri ya, bukan Bapak Ibu mengambil dari artikel yang Bapak Ibu review terus dijadikan daftar pustaka Bapak Ibu gitu ya. Paham ya? Atau ada yang masih belum paham ini penjelasan saya di grup dan di RPS itu kan saya udah berikan ketentuan tuh. Nah, ini pakem nih Pak Iwan. Sudah ada ketentuannya jelas di awal RPS. Jadi bukan saya tiba-tiba menentukan ketentuan di tengah-tengah ya. Itu sudah di awal. Ada yang belum paham nggak? Kalau Pak Hafid paham ya? ya Bu, kalau yang memang 30 referensi luar biasa. Lumayan banyak juga Bu ya. Karena ini Jadi kan memang saya UTS ya, poinnya tinggi UTS. Bu, dan paling nanti untuk yang review jurnal saya sedikit berubah juga ya karena yang disarankan Ibu lebih arah ke teknologi ya, Pak ya. Oke. Jadi Terima itu kasih Bu. sebentar saya balik lagi ke PPT ya. Ya saya tadi tuh ingin Bapak Ibu itu menemukan ide riset, ide untuk tesis gitu loh dari mata kuliah ini karena saya pun dulu ya mendapatkan ide penelitian itu juga dari kuliah gitu ya. Nah ini. Bu, izin menyampaikan sesuatu, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu.
Tadi Bu menanggapi apa namanya eh, apa ya persepsi atau tanggapan Ibu lah terkait dengan tugas UAS gitu ya. Hmm, Menurut kami, saya pribadi gitu, mengukur hmm, bahwa ketika ada target sampai katakan submit, sampai bahkan mungkin diterbitkan oleh hmm, jurnal tertentu, kayaknya perlu proses dan skill yang lumayan kita upgrade lebih banyak gitu. Tapi hmm. pengalaman dari tugas yang Ibu berikan dalam rangka mereview jurnal, saya kira ini menjadi tahapan yang penting ya untuk mengantarkan kami, misalkan bisa lebih baik dalam menyusun artikel. Artinya Hmm. sekiranya boleh usul, mungkin lebih kepada bagaimana kita lebih sering untuk mereview jurnal dengan apa sistematika tertentu, dengan template tertentu, sehingga kita akan banyak insight gitu ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Seperti apa sih jurnal yang memiliki reputasi baik, kemudian cara penulisan dan lain-lainnya kaitan dengan jurnal itu sendiri, Bu. Itu harapan saya Betul. sendiri mungkin itu begitu. Betul sekali Pak Iwan. Maka dari itu, saya kan endingnya di UAS itu kan ingin keberhasilan mahasiswa dalam publikasi ya, artikel. Nah, di awal saya memberikan tugas-tugas UTS itu tujuannya adalah untuk kemampuan untuk menulis artikel. Nah, makanya saya minta di awal Bapak Ibu fokus pada literatur review, metodenya. Literatur review sehingga pada saat menulis artikel untuk UAS nanti itu Bapak Ibu tidak usah mini riset tidak usah uh, pra eksperimen, tidak usah ini. Jadi Bapak Ibu studi literatur aja. Kan saya berikan contoh di grup untuk artikel yang di Sinta gitu, contoh-contoh yang literatur review gitu, metodenya itu studi literatur gitu, Bapak Ibu. Jadi mereka tuh biasanya menggunakan istilah library riset gitu ya, library riset gitu, studi kepustakaan gitu ya, bahasa-bahasa yang mereka gunakan gitu. Nah, jadi fokus di sana saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mereview pun kan saya minta untuk coba fokuskan pada mereview artikel yang metodenya literatur review sehingga Bapak Ibu bisa insight literatur review itu seperti apa sih metodenya. Jadi misalnya mulai dari background atau introduction, terus kemudian sub-sub pokok bahasan untuk menjawab tema besarnya gitu ya. Terus kemudian baru discussion, kadang ada conclusion, kadang tidak ada. Jadi discussion di alinea terakhir itu biasanya ada conclusion. Kalau tidak ada kita menampilkan conclusion secara tersendiri gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi makanya saya minta dan sembari bimbingan belajar saya pun saya mengarahkan untuk tata bahasa, penulisan itu harus SPOK ya. Nulis artikel itu harus grammarnya itu harus diperhatikan Bapak Ibu tata bahasa. Kemudian makanya saya ya mohon maaf ya ada beberapa mahasiswa yang japri ke saya kemudian saya floorkan di grup itu agar saya bimbingan belajarnya itu tidak fokus pada satu orang tapi juga dipahami oleh mahasiswa lainnya gitu. Jadi mohon maaf jika saya menjawabnya itu di grup gitu biar saya tidak mengulang ke semua gitu Bapak Ibu. Jadi itu ya Pak Iwan kira-kira apakah formasi tugas-tugas UTS yang saya berikan itu mengarah kepada kemampuan itu Pak Iwan, kemampuan untuk UAS itu. Ya mungkin dalam tahapan mengarah ke situ, cuman sekiranya nanti sampai masa UAS kok kami belum sanggup untuk membuat jurnal ya harapan kami mungkin review jurnal lagi aja Bu untuk Review tugas artikel lagi kerasnya ya, nggak bisa sama, lagi gitu. nggak bisa sama, mungkin ada perbedaan yang lebih levelnya lebih tinggi lagi Ya, Pak Iwan. nah siap Bu. Jadi tidak jadi produk ini, jadi itu base project ya sebenarnya. Makanya itu kan berkelompok Pak UASnya nanti. Jadi kamu kuliahnya panjang banget. Tapi itu ya. Oh, tuh. Ya jadi itu ya. Itu bikin
Nah ini, jadi tren dan inovasi dalam pendidikan ya, how to navigate the future. Jadi tren-tren isu itu biasanya itu mengarah pada kebaruan atau yang sedang sedang viral, yang sedang terjadi ya. Nah, ini integrasi. Jadi yang pertama adalah tentang integrasi teknologi Bapak Ibu dan pendekatan student center. Nah, ini tadi untuk memfasilitasi new ways of learning dalam konteks lokal ya, dalam konteks lokal. Jadi ya percuma juga ya kalau kita mengadopsi satu inovasi yang konteksnya global gitu ya, yang keren gitu, tapi tidak bisa diadopsi secara dalam konteks lokal gitu ya, tidak entah itu dari infrastrukturnya, entah dari stafnya yang belum mumpuni gitu ya untuk menerapkan satu inovasi. Maka penting sekali untuk kesesuaian ya, bisa diadopsi dalam konteks lokal gitu di sini. Jadi tren-tren riset, tren-tren kajian tentang integrasi teknologi dan student center ini sangat-sangat booming ya di dalam kajian tren dan inovasi dalam pendidikan. Ya, Bapak Ibu, integrasi teknologi ini sudah sangat-sangat sering kali kita dengar ya, dan student center ini. Dan nah, di sini yang membedakan adalah bagaimana itu disesuaikan dengan konteks lokal, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh aja ya. Ini saya memberikan contoh dari Ali dan kawan-kawan tentang tren pendidikan global yang transformatif berdampak terhadap landscape sosiokultural dan pendidikan. Jadi ruang belajar perlu strategi dan dukungan untuk penerapan tren global yang efektif dalam konteks lokal yang unik. Nah, kalau misalnya ini jadi satu ide penelitian Bapak Ibu, kira-kira misal nih Pak Iwan ya di Bekasi, kira-kira ada satu inovasi Pak Iwan di satu sekolah Pak Iwan gitu ya, yang itu tentang pembelajaran di ruang kelas Pak Iwan, satu teknologi yang diterapkan pada saat pembelajaran di kelas gitu Pak Iwan. Ada tidak? Mungkin ini kita bisa mengarah kepada ide-ide penelitian, ide tesis Pak Iwan. Ini karena yang buka ini hanya Pak Iwan ya, jadi saya hanya bisa, nanti saya memanggil yang lain ternyata tidak ada di tempat ya, saya jadi bingung nih. Gimana? Jadi tadi kembali satu teknologi ya, integrasi teknologi yang dimana itu fokusnya pada student center, jadi untuk memfasilitasi belajarnya siswa itu bisa lebih meaningful, lebih efektif dengan kita mengadopsi sesuai dengan konteks lokal gitu. Kira-kira kalau di sekolah Pak Iwan di mana, di Bekasi ya? Iya di Cikarang, lebihnya di Cikarang. Di Kabupaten. Cikarang ya, sosiokulturalnya gitu ya Pak Iwan, kira-kira integrasi teknologi apa yang sekarang lagi spesifik sih pada mata pelajaran yang Pak Iwan ampu ya. Kira-kira Pak Iwan ngajar nggak di sekolah itu atau sebagai kepala sekolah nih? Jangan-jangan maksudnya tidak mengajar nih. Mengajar? Kalau sekarang nggak ngajar sih, Bu. Sudah nggak Oh, ngajar. jadi pernah ngajar Pak? Iya, pernah. Nah kira-kira Pernah SD, pada SMP, SMA. atau tidak harus yang Bapak Iwan ajar ya, bahkan biar kalau memang jadi ide penelitiannya itu agar tidak bias gitu ya. Itu yang kira-kira Pak Iwan sebagai orang yang berada di lingkungan sekolah itu kebutuhan untuk integrasi teknologi untuk satu mata pelajaran tertentu misalnya. Kira-kira apa Pak Iwan yang bisa diterapkan kemudian itu sesuai banget dengan konteks lokal gitu. Lokal Cikarang yang kira-kira ada nggak Pak Iwan ide untuk penelitian? Jadi contoh nih Bapak Ibu ya, saya dulu waktu terakhir nih ide disertasi ya waktu kuliah, itu saya dapat mata kuliah kepemimpinan dalam organisasi belajar Bapak Ibu. Kepemimpinan dalam organisasi belajar. Saya mikir gini, dan itu relate dengan kehidupan saya pada saat itu saya dapat mata kuliah itu ya. Jadi saya punya sebenarnya orang tua saya ya punya tetangga yang itu pemimpin grassroots Bapak Ibu, akar rumput ya, ketua RT ya. Nah, ketua RT-nya ini kok perlu belajar ya saya pikir. Jadi idenya tuh hanya sederhana gitu. Simple jadi ide disertasi gitu.
Nah, dari sini pun saya ingin Bapak Ibu bisa tergugah gitu ya. Jadi, wah ini kalau integrasi teknologi, student center dan konteks lokal konteks gitu ya. Cikarang kira-kira apa nih kesesuaian integrasi teknologi. Nah, selama ini di sekolah Pak Iwan kira-kira teknologi apa yang sudah diterapkan? Yang itu secara global sudah diterapkan, namun secara konteks lokal mungkin belum sesuai gitu Pak Cikarang. Ya kalau apa namanya definisi teknologi yang mungkin ruang lingkup ya yang saat ini sudah dan mencoba kita kembangkan sih lebih kepada pertama mungkin penggunaan media digital ya semacam ya proyektor misalkan di kelas-kelas itu secara media digitalnya. Kemudian juga pengembangan dalam model sistem aplikasi-aplikasi pemantauan misalkan contoh di kami kan salah satu keunggulannya adalah pembelajaran Al-Quran gitu ya. Kami mendapati bahwa banyak anak-anak ini yang mungkin dengan target hafalan yang tinggi, banyak yang kurang motivasi gitu ya untuk menjaga hafalan, untuk menambah hafalan. Sehingga kami kembangkan bagaimana progres anak ini secara cepat gitu ya dan informatif diketahui oleh anak, diketahui juga oleh orang tua melalui laporan-laporan berkala yang itu diolah melalui sistem aplikasi yang kita kembangkan. Ya alhamdulillah dari apa namanya dari perkembangan yang ada itu cukup membantu gitu ya, cukup membantu. Mungkin itu Bu pendekatannya tadi penggunaan media-media digital yang kita kembangkan sehingga akan menjadi pertama mungkin jadi media pembelajaran lah. Contoh di hafal Al-Quran kan dengan mereka ada proyektor katakan sesederhananya di kelas kita bisa sajikan misalkan video-video murotal, kemudian audio juga mereka bisa mendengar bagaimana misalkan para qori membaca Al-Quran sehingga itu sangat berpengaruh pada anak-anak gitu ya. Kemudian Oke, itu dibantu ada di dengan dalam aplikasi itu ya Pak? Jadi video, audio gitu ya, dalam platform itu? belum, kalau itu kita masih terpisah ya karena memang pengembangan kita terpisah gitu antara media dengan aplikasi itu. Aplikasi pun masih sederhana sih berbasis Excel, cuman cukup komprehensif lah sesuai dengan kebutuhan yang saat ini kita hadapi gitu. Wah menarik ini Pak Iwan, ide untuk hafal Quran ya, Ya, atau ada untuk murojaahnya dan Rojan. lain-lain gitu ya. Nah, ini mungkin bisa satu ide awal Pak Iwan untuk research and development. Jadi bagaimana sih pengembangan aplikasi untuk hafal Quran ya, santri-santri hafal Quran atau enggak harus santri gitu, bisa nanti ya itu mungkin untuk diseminasi ya, tapi untuk lokasi penelitian bisa di pesantren gitu ya. Itu menarik Pak Iwan. Mungkin nanti bisa dikembangkan lebih, di-expand gitu, ini kan sementara hanya berupa Excel ya. Betul. Nah, nanti bisa ditambahkan dalam satu aplikasi itu sudah tersedia tadi karena terpisah ya masih video dan audio, nanti bisa jadi satu. Ini hari Sabtu ya hujan lagi ya. Gitu Pak Iwan. Wah Iya ini sih kalau menarik Pak Iwan. Saya ya. berharap nih Pak Iwan jadi dalam satu poin satu teknologi Mungkin integration kalau ini bisa nanti jadi ada satu ide di ya tesis Pak Iwan. Oke, untuk gimana? jadi tesis itu gambaran mungkin sejauh yang sudah berjalan itu memungkinkan nggak? Mungkin kan bisa kalau dari kajian TP bisa berupa pemanfaatan atau pengembangan aplikasi tersebut ya? Atau memang Pengembangan ya, aplikasi kalau ini bisa harus dibuat? R&D Pak Iwan. Jadi best project ya, Ah, menghasilkan produk terapan, penelitian terapan. Cuma masalahnya kan kita bukan bukan orang yang bisa membuat katakan ya aplikasi berbasis Ah. web misalkan. Jadi ini Pak Iwan saya masuk ke slide langsung aja ya Ya, sebentar. Saya masuk ke slide ini. Nah, ini. Jadi learning technology, teknolog pembelajaran itu Pak Iwan. Pak Iwan ini nanti lulus kan akan menjadi seorang teknolog pembelajaran nih. As a team Pak Iwan. Jadi ada desainer pembelajarannya, ada bisa sebagai pengembang medianya, pengembang software, programmer. Jadi
berkolaborasi Pak Iwan dengan profesi-profesi ini gitu. Jadi kita mungkin kita bagian dari instructional designer-nya Pak Iwan. Nanti Pak Iwan untuk mengembangkan aplikasi itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan software developers gitu. Itu ya. Sebenarnya etc. ini banyak, jadi sesuai dengan kebutuhan apa yang dikembangkan. Gitu, misalnya ada ahli bahasanya gitu ya, ketika mengembangkan modulnya misalnya perlu ahli bahasa, bahkan kalau misalnya media pembelajaran yang dikembangkan itu untuk tataran pendidikan anak usia dini butuh ahli anak usia dini gitu ya, sejauh mana ini berpengaruh kepada perkembangan anak gitu. Jadi kita melibatkan banyak pakar di situ. Gitu Pak Iwan. Satu ide menarik Pak Iwan. Dan belum ada. Jadi kalau saya jadi Pak Iwan, mulai kita eksplorasi literatur Pak Iwan. Jadi Bapak eksplor seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang aplikasi yang terkait dengan Quran gitu ya. Hafal Quran. Kalau di bahasa Inggris kan memang perlu secara global dulu Pak Iwan. Secara global di negara-negara lain itu atau di daerah kalau mau tingkat nasional mungkin terlalu sempit Pak Iwan. Kalau bisa secara global internasional itu aplikasi-aplikasi apa sih yang sudah dikembangkan orang gitu terkait dengan untuk hafal Quran ini. Nah, bisa dikembangkan dalam konteks lokal tadi ya dikatakan ya. Jadi riset-riset yang sekarang itu lebih dikaitkan dengan konteks lokal Pak Iwan. Jadi kemampuan adopsinya di dalam konteks lokal. Gitu ya. Itu sangat keren Pak Iwan, saya dukung deh. Saya dukung ide untuk mengembangkan satu aplikasi. Ini salah satu fungsi TP loh Pak Iwan, facilitated learning ya. Ibu izin bertanya Bu. Siapa? Fitri Bu. Saya mau bertanya Bu, izin. Bu, kalau mereview itu misalnya kalau yang difusi tentang STEAM dalam matematika itu bisa nggak Bu? Termasuk difusi inovasi nggak ya Bu? Enggak. Judulnya seperti apa judul artikelnya? Ini minat belajar siswa SMP terhadap Bu Fitria, maaf saya interupsi. Bu Fitria bisa share screen nggak artikelnya? Biar kita coba bahas sama-sama gitu Bu Fitria. Boleh Bu, coba saya ini dulu sebentar Bu. Bentar dulu ya Bu, saya set dulu sebentar. Saya carikan di file folder saya ya Bu. Udah saya cari, cuma saya masih ragu Bu. Untuk ya nggak apa-apa, coba di share screen. Sembari kita menunggu Bu Fitria, saya lanjutkan ya. Baik, Pak Iwan, saya dukung nih ide tesisnya Pak Iwan. Mengembangkan aplikasi ya Pak Iwan ya. Aplikasi hafal Quran untuk santri. Cikarang konteks ya. Oke, kemudian yang kedua adalah school as the center of technology. Jadi sekolah itu sebagai pusat teknologi di dalam ekosistem belajar ya. Otonomi pendidikan telah menjadikan sekolah dan menjadi pusat koneksi dan berbagai jaringan belajar. Nah, iya, jadi dengan adanya otonomi pendidikan ini ya sangat-sangat membuka peluang lebar ya, sangat lebar gitu bagi institusi pendidikan ya, sekolah dan universitas tentunya ya, menjadi penyelenggara belajar ya, secara khusus itu pembelajar online ya, belajar online gitu. Menjadi pusat koneksi dan tata kelola berbagai jaringan belajar bagi peserta didik yang tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi menyelenggarakan berbagai program pembelajaran ya yang berbasis online, jadi sekolah biasanya sih universitas ya yang sangat banyak sekarang lagi tren banyak sekolah, bahkan sekolah yang dari luar negeri itu ya, ada satu sekolah apa ya kemarin itu ya yang dia berdiri di Indonesia, jadi syaratnya memang sekolah itu sudah sangat-sangat tata kelola, di sini tata kelola pembelajarannya itu sudah sangat bagus gitu ya, sudah mapan lah artinya, dan itu bisa menyelenggarakan pembelajaran online untuk
student yang dari seluruh dunia, artinya bisa memfasilitasi belajar itu bisa dari mana saja gitu. Jadi ini salah satu perubahan di mana dulu kita belajar, kita ke sekolah gitu ya. Sekarang kita di rumah pun bisa belajar secara formal ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita di rumah itu belajarnya ya apa? Formal ya. Informal. Gitu. Jadi kalau sekarang udah secara formal pun kita bisa belajar dari rumah Bapak Ibu dengan adanya otonomi pendidikan ini gitu ya. Nah, ini juga menarik ya, menarik. Kira-kira untuk ide penelitian ada nggak di sini? Kalau R&D mungkin mengembangkan satu apa ya, semacam kurikulum belajar online gitu atau untuk satu komunitas Bapak Ibu, bisa loh. Jadi TP itu kan tidak, atau training lah ya, training untuk para guru-guru misalnya, atau untuk satu keterampilan tertentu yang Bapak Ibu minati untuk dibuatkan satu bisa berupa platformnya. Izin bertanya Bu dosen. Ya silakan Pak Sugeng. Ini Bu Fitria belum ya? Belum siap ya Bu Fitria ya? Kita tunggu ya Bu Fitria. Ya silakan Pak Sugeng. Iya, terkait menyinggung tadi Bu dosen menyinggung Sebentar, Bu, masalah ya, saya lagi training. Ini ada. Ya, saya lagi buka. Silakan Pak Sugeng. Iya, training guru-guru tadi Bu. Jadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan fungsi guru sebagai agen perubahan adalah kompetensinya Bu ya. Baik itu 4 kompetensi yang pedagogi, kepribadian, profesional dan sosialnya gitu. Jadi tadi terkait Bu dosen menyinggung. Sebentar Pak, saya interupsi Pak Sugeng. Ya. Jadi Pak Sugeng itu apa 4 kompetensi ya. Yang pertama tadi apa Pak Sugeng? Kepribadian, sosial, pedagogi, terus apa lagi satunya? Pengetahuan. Profesional ya. Nah, sekarang nambah lagi Pak Sugeng. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar yang istilah technological, pedagogical, content knowledge. Jadi di era teknologi digital saat ini Pak Sugeng ditambahkan satu kompetensi Pak Sugeng, technological knowledge. Jadi kompetensi teknologi Pak Sugeng ditambahkan. Nah, jadi dan kita TP spesifiknya ke technological itu. Jadi menggabungkan technological, pedagogical, konten ya, konten tentang penguasaan bidang studi dan pedagogical content knowledge. Jadi pengetahuan seorang guru atau pemahaman seorang guru akan bidang studi tentunya, kemudian ilmu mendidiknya dan sinergi dengan kemampuan menggunakan integrasi teknologi. Ini Bu, saya mau izin share. Ini dipotong Bu Fitria ya. Iya, biar Bu Fitria dulu. Selesaikan Pak Sugeng dulu, nanti baru kita. Yang penting Bu Fitria siapkan ya. Oh iya. Oke. Baik. Iya, terkait kompetensi tadi Bu. Jadi saya kok kepikiran gitu ya, supaya guru-guru ini kompetensinya naik gitu ya. Kita tadi ada kursus learning gitu ya Bu, pembelajaran atau pelatihan ke guru-guru terkait dengan kompetensi itu. Nah, kalau itu misalkan dijadikan sebagai bahan tesis gitu Bu. Nanti kita buat materi. Pak Sugeng, mungkin gini Pak Sugeng. Ini sekedar wacana dari saya ya. Jadi Pak Sugeng mengembangkan satu platform yang itu memberikan pelatihan guru-guru fokus pada pemahaman atau penguasaan tentang TPACK itu Pak Sugeng. Iya. Technological, pedagogical, content knowledge. Jadi training tentang jadi nanti indikatornya nanti Pak Sugeng explore lagi tentang TPACK. Kira-kira kalau teknologi indikatornya apa saja. Nah, itu nanti menjadi materi training Pak Sugeng. Untuk para guru-guru ya. Itu sangat populer nih Pak Sugeng TPACK. Pernah dengar kan Pak Sugeng? Iya, pernah dengar tadi belum mendalami Bu. Pak Iwan sudah pernah mendengar TPACK? Iya Bu, TPACK itu. Pernah mendengar? Iya, ada di pembahasan buku difusi itu ada juga. Buku sudah baca buku difusi. Tapi
Itu yang Yang buku, iya, ada beberapa bab dibahas tentang itu, Bu. oh gitu. Nah, itu menarik Pak Sugeng. Nah, ini ide bagus nih Pak Sugeng untuk tesis ya. Jadi Pak Sugeng ini Pak Sugeng mau R&D kan? Iya, Bu. Jadi nanti mikir Nah, saya kita R&D mau jadi buat, mengembangkan satu program pelatihan Pak Sugeng. ya, Mengembangkan satu program pelatihan yang berbasis TPACK tadi. ya. Jadi Ya, nanti itu saya menarik, mikirnya keren deh, nanti keren. kita buat materi gitu, Bu ya. Entah itu Ya. buku atau apa. Nah, nanti kita ada perpaduan antara buku dengan teknologi. Jadi nanti misalkan supaya guru-guru itu enggak pelatihannya dalam kelas gitu ya, bisa dimanapun di rumah. Nanti misalkan kita menggunakan platform YouTube misalkan dalam penyampaian materinya. Nah, seperti itu gimana Bu dosen? Ya, buku panduan. Jadi disediakan buku panduan yang koheren dengan kegiatan atau proses program pembelajaran yang Pak Sugeng kembangkan. Jadi ada buku panduan Pak Sugeng. Iya. Buku panduan. Jadi ini program pembelajarannya apakah Pak Sugeng fully online atau blended Pak Sugeng? Itu Iya. nanti diinikan lagi. Perlu kajian ya apakah fully online atau blended ya. Kalau saya sih saran blended ya. Blended. Jangan kalau fully online kayaknya efektivitasnya agak sulit ya. Iya Bu, benar. Itu. Jadi blended learning. Nah, di blended learning itu sendiri Pak Sugeng nanti ada lagi tuh pecahannya. Jadi apakah dia masuk dalam kalau saya dulu flex model. Nah, ini kayaknya cocok nih flex model. Jadi ada laboratory virtual virtual ada beberapa tuh ya, ada flex model, ada pivot, ada virtual enrich learning, ada laboratory, ya blended learning. Jadi nanti ada di bukunya Honsteker Pak Sugeng tentang blended learning. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami blended learning, baca bukunya tentang blended learning, nanti Bapak Ibu spesifik masuk kemana. Jadi blended learning itu sangat luas Pak Sugeng. Jadi Bapak nanti spesifik yang mana, setelah Bapak pahami blended learning ya di kulit-kulitnya saja tidak apa-apa. Jadi yang penting kita, oh ini pecahannya ada di sini, nanti saya fokus di sini. Nanti Pak Sugeng ya, ini menarik juga Pak Sugeng. Menarik, tapi Bapak pelatihannya nanti terkait dengan apa? TPA, tadi kompetensi ya. Nah, kompetensi tadi saya tambahkan era digital ini Pak Sugeng tambahkan, atau di era teknologi ini tambahkan kompetensi teknologi. Terutama kalau untuk memudahkan sumber referensinya nanti TPACK itu mungkin bisa dijadikan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di era kini ya Pak Sugeng ya, TPACK. Iya. Baik, Kalau yang 4 itu kan sumbernya dari apa? Dari undang-undang. Undang-undang ya? Iya. Undang-undang guru dan dosen ya, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, oke. Oke, mungkin itu ya Pak Sugeng. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang pertanyaan lanjutan? Cukup? Cukup, Bu. Lanjut Bu Fitria mungkin. Ya, silakan Bu Fitria. Bu Fitria? Bentar, Bu, saya lagi ini. Mohon maaf, bisa bantu saya untuk nge-share. Saya nggak bisa nge-share, Bu. Ya, Bu Vita jadikan ini dulu ya, di mana-mana. Sebentar ya. Iya, sudah. Bentar, Bu. Bentar ya, Bu, soalnya ini laptop saya udah jadul, Bu. Jadi butuh ini. Butuh penyegaran dia. Lambat. Sudah Bu Fitria udah jadi co-host. Ya, bentar, Bu, saya mau nge-share. Nah, ini. Share-nya berarti. Bentar ya, Bu. Bentar, Bu. Saya kok jadi bingung ini nge-share-nya. Share. Terus saya mau nge-share ini.
Oke, udah bisa kelihatan Ibu. Nah ini Bu. Nah, ini Bu maksud saya. Ibu Oke. sudah bisa kelihatan Bu? Alhamdulillah sudah. Nah ini Bu. Nah itu Bu maksud saya apakah STEM itu kan termasuk dalam difusi inovasi Bu? Ini rencananya yang mau saya jadikan bahan untuk review. Jadi begini Bu Fitria, bukan Ya. STEM-nya yang Ibu tanyakan, apakah STEM ini bisa menjadi bahan review Ya, untuk mata kuliah apa difusi? termasuk dalam Bukan, difusi tapi inovasi? lebih ke kajian implementasinya ini. Apakah kajian di dalam artikel tentang implementasi ini ada membahas tentang bagaimana STEM ini didifusikan, diimplementasikan, proses mendifusikannya, proses menerapkannya itu bagaimana? Apakah dia ada menyinggung tentang proses adopsi oleh si adopter? Ada nggak kira-kira kajiannya? Coba Bapak Ibu. Nah, sebenarnya pembelajaran matematika di abstraknya ada nggak nih? Pembelajaran matematika yang diterapkan masih kurang dalam menunjang kegiatan belajar pada abad 21. Tidak sedikit peserta didik yang merasa bosan dalam proses kegiatan pembelajaran matematika di kelas. Pembelajaran matematika juga dianggap sebagai materi yang sulit dan membingungkan. Dalam menghadapi era globalisasi pada abad 21, penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keharusan dalam bidang pendidikan. Salah satu cara pendidikan di Indonesia supaya dapat mengembangkan penguasaan dalam bidang iptek adalah pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM dalam pembelajaran matematika adalah sebuah penerapan ide, gagasan, dan konsep yang tergantung dalam metadisiplin ilmu. Dalam sebuah pembelajaran yang diharapkan mampu mengurangi rasa bosan peserta didik dalam belajar. Oke. Oke Bu Fitria, coba turun ke bawah. Sepertinya sih kalau baca lihat skimming di abstrak tidak ada spesifik membahas tentang difusi ya, difusi inovasinya. Tidak ada Bu. Bagaimana ini didifusikan? Bagaimana proses implementasinya? Ada enggak? Pasti dalam pembelajaran diharapkan Coba turun ke bawah lagi Bu di metode Bu. Dalam metode kajian literatur, pembahasan. Nah, ini nih definisi, bisa ini artikelnya dicontoh nih, tapi ini terindeks apa dulu? Ini contoh literatur review Bapak Ibu, jadi bukan riset ya. Coba. Ya. Penerapan STEAM dalam menunjang keterampilan siswa. Nah, ini membahas tentang 21. Tujuan pembelajaran apa ini? Ya. Industri 4.0. STEAM siswa Coba kapasitas lagi 1. Pada umumnya keterampilan implementasinya ini Bu, pembelajaran menggunakan bahasa adalah salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada jenjang sekolah dasar, setiap mata pelajaran diajarkan berdasarkan tema. Implementasikan sebuah pendekatan pada mata pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu pada pelajaran. Nah, ini ada nih kalimat di sini Bu. Pada pembelajaran dengan pendekatan STEAM, guru akan mendapatkan tantangan bagaimana mendorong siswa untuk dapat menggunakan pemahaman logiknya secara aktif. Oh, ini tantangan untuk ini ya menggunakan. Ya. Tapi bagaimana dia difusi itu diturunkannya, saya belum lihat nih Bu. Menurutnya konsep tersebut pada disiplin ilmu lain banyaknya ruang dapat dibentuk dengan teknik bervariasi setiap pembangunan ini untuk bangun ruang. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu kepastian makna dan nilai dalam implementasi dalam pembelajaran sekolah telah banyak dilakukan pada berbagai mata pelajaran. Salah satu konsep konstruksi matematika dan matematika pembelajaran STEM dalam sebenarnya sih Bu, ini secara judul kan implementasi ya, tidak secara spesifik membahas tentang difusi inovasi. Ini kalau Ibu tetap kekeh ingin seperti ini, seperti Pak Hafid tadi ya, kemampuan Ibu nih menggiring topik ini menjadi satu kajian difusi inovasi, difusi inovasinya STEAM, gitu Bu. Kemampuan Ibu mencari literatur yang relevan yang mengarah pada difusi inovasi STEAM. Yang misalnya fokus pada peran gurunya kah gitu. Ya.
Itu kemampuan Ibu, karena artikel ini sebenarnya nggak spesifik mengkaji tentang bagaimana proses difusi atau inovasi untuk mata pelajaran ini matematika ya. Baik Bu, kalau gitu nanti saya coba cari revisi lagi Bu yang berhubungan dengan kayaknya saya kalau ini berarti harus menggiring opini ya Bu ya. Harus Ya, menggiring jadi Bapak Ibu nanti pembahasannya kan kita tidak menampilkan artikel ini, tapi Ibu nanti membuat satu hasil review terhadap artikel ini yang nanti pembahasan Ibu fokus pada bagaimana di luar sana referensi-referensi yang ada itu membahas tentang bagaimana sih difusi inovasi untuk pembelajaran STEM ini, khususnya matematika ya. Ya. Itu sih kemampuan mengolah apa ya, hasil Mengolah pemikiran kata ya, ide. Bu. Mengolah Ya, pikiran. mengolah ide, konsep-konsep itu, Bu. Merangkai konsep apa namanya istilahnya skemata ya. Jadi kita menggabungkan beberapa konsep yang menjadi satu konsep baru, pemahaman baru. Kita membangun satu mengkonstruk pengetahuan baru tentang satu konsep. Gitu, kita menggiring. Nah, dari landasannya sini boleh, tapi Ibu harus ekstra. Bisa saja, bukan Baik, Bu, hal saya yang tidak pikirkan mungkin. Gitu, baik. Kayaknya takut Oke. saya nih buka review ini. Baik Ibu, Bu, maaf, terima mau kasih ya nanya. Bu Sarifat. Bu dosen mau nanya. Ya, siapa Bu Rina? Baik, Bu Rina ya Bu. Maaf Bu, Bu nggak buka Fitria kamera. di stop share, Bu. Ini Bu, saya kan ngajar gambar teknik di kelas 10. Nah, kalau di jurusan saya kan cuma mekanik teknik, jadi tidak sampai ke gambar yang sampai menggunakan aplikasi AutoCAD gitu. Nah, kelas 3 saya mengajar muatan lokal yaitu AutoCAD. Nah, AutoCAD itu kan dari gambar manual ya, maksudnya gambar, kemudian menggunakan aplikasi. Itu apakah itu salah satu termasuk inovasi bukan Bu? Jadi menggambarnya menggunakan aplikasi. Jadi Jadi namanya pertanyaan Ibu, apakah itu satu inovasi gitu ya? iya. Kan produknya kan Nah, gambarnya itu kan. Gitu. ya. Jadi gini Bu, kita kembali ke definisi inovasi. Ya kan? Jadi satu inovasi itu bisa dikatakan inovasi ketika satu produk, satu ide, sesuatu yang itu di satu sistem tertentu gitu, itu yang hal baru bagi sistem sosial tersebut gitu Bu. Jadi kalau di tempat Ibu itu hal baru, maka itu bisa dikatakan satu inovasi Bu. Walaupun misalnya di daerah misalnya kayak Bu Fitria itu sudah hal biasa, tapi di tempat Ibu itu hal baru, itu bisa dikatakan satu inovasi, Bu. Cuma Ibu nanti masuk kategorinya ya yang kemarin kita ini ya, masuk letter adopter misalnya. Padahal karena produk atau aplikasi tersebut sudah digunakan oleh banyak orang di tempat lain gitu, Bu. Jadi bisa Iya, dikatakan inovasi kalau memang itu. Ya emang itu kan salah satu aplikasi ya Bu ya, gambar. Nah, kalau misalkan hasil dari gambarnya itu kan merupakan ide-ide atau gagasan dari siswa tersebut, itu kan termasuk juga inovasi kan Bu? Iya. Itu jadi diaplikasikan, Uh, mesti dituangkan dalam gambar gitu, misalnya ide-idenya gitu kan, itu kan merupakan aplikasi, merupakan inovasi kan? Nah, Iya. kemudian ini maksudnya akan apa nih? Selanjutnya Ibu ingin menjadikan apa nih dengan gambar ini atau aplikasi ini menjadi satu ide penelitian untuk Ibu kembangkan lebih lanjut dalam penelitian R&D misalnya, atau bagaimana? Sebenarnya itu untuk produk yang akan dibuat di mesin produksi gitu. Kayak mesin industri kan ada mesin bubut, mesin operasi dan sebagainya. Jadi itu gambarnya kan dengan menggunakan itu. Jadi menggambarnya itu menggambar produk bukan menggambar mesinnya gitu Bu. Menggambarnya akan dibuat gitu. Menjadikan
ya yang menggunakan itu aplikasi AutoCAD gambarnya. Oh, jadi itu semacam template gitu, Bu? Bukan, jadi bukan Bu, ada syarat-syaratnya, ada apa namanya, ada ininya, ada kriterianya, maksudnya ada syarat-syaratnya lah, ada beda-beda. Jadi kalau misalnya harus kita kalau misalnya gambar kan memang harus terjun dalam pembelajarannya gitu kan dari awal sampai menjadi gambar gitu, karena gambar teknik kan bukan gambar biasa gitu, karena banyak aturan, banyak apa namanya simbol-simbol gitu. Jadi ya kalau misalnya di PT-PT kan itu ngelihatnya kan dari gambar. Misalnya membuat apa kan dari gambar. Gambar itu hasil dari aplikasi AutoCAD itu Bu. Iya. Jadi ini maksudnya Ibu tindak lanjutnya apa ini, Bu? Apakah ini ingin menjadi satu ide penelitian atau bagaimana, Bu? Enggak. Saya kan bingung Bu, ini termasuk inovasi bukan gitu. Kan kalau misalnya berhubungan dengan apa namanya dengan teknologi kan itu termasuknya kan inovasi kan ya. Gitu. Kalau Ibu mau memfokuskan pada teknologi gambar ini untuk produk dari penelitian tesis dengan jenis penelitian kualitas R&D, Ibu bisa apa namanya, sepanjang itu, jadi core-nya itu learning, Bu, sepanjang itu digunakan produk tersebut untuk memfasilitasi belajar gitu, Bu, memfasilitasi belajar siswa, maka itu bisa dijadikan produk penelitian, Bu. Ya, insya Allah Bu, saya pingin ada AutoCAD-nya gitu, judul dari tesisnya. Berarti menggunakan apa Bu? Menggunakan apa? Kuantitatif atau kualitatif ya? Oh, Ibu pengen kuanti ya? Bisa Bu, kuanti. Itu aja Bu, saya lagi puyeng ini, belum juga tugas Ibu belum mengerjain saya ini. Kenapa Bu Belum kendalanya? Banyak tugas yang lain? Iya, makanya saya udah Ya. puyeng. Ya udah makasih Bu ya. Ya, Oh, makasih, puyeng Bu? terima kasih. Puyeng Ibu, Mahasiswa banyak. begitu Bu, banyak tugas Bu kalau mahasiswa kan? Iya. Puyeng di kerjaan maksudnya, puyeng di kerjaan, puyeng di Banyak kerjaan juga. yang Selain ini ya, iya. memang itu konsekuensi bekerja sambil kuliah ya, Bu? Iya. Belum keluarga ya. Saya merasakan itu pada saat S2 juga, Bu. Pada saat saya S2, saya cuma memang kan beda ya. Mungkin saya tugas belajar ya, Bapak Ibu. Saya tugas belajar, jadi fokus belajar saja. Jadi saya tidak boleh mengajar ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih bekerja juga ya, masih ke sekolah ya. Ya, mungkin itu saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini jam berapa ya? Saya sampai jam berapa Pak Sugeng? Assalamualaikum. Jam 2, Ya, Bu. Waalaikumsalam. Saya sampai jam berapa? Jam 2, Bu. Jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Bu Eka lanjut ya. Iya, saya baru sadar nih. Masih ada Bu Syarifah? Iya, baik Bu Eka. Saya mungkin baik, ini sudah ada warning nih, saya baru baca nih dari Vita. Baik, demikian ya. Saya mohon maaf Bu Eka. Kelewat ini belum selesai. Bu Syarifah belum selesai. menit, saya mungkin bisa langsung tutup saja. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang terutama yang aktif ya pada siang hari ini. Saya senang sekali untuk kita bisa mendiskusikan walaupun ini PPT tidak semua tersampaikan, namun mudah-mudahan dari sini muncul ide-ide penelitian ya, tesis ya, terutama tentang difusi inovasi. Ini satu penelitian yang jarang ya dilakukan untuk penelitian difusi inovasi.
sebenarnya penelitian difusi inovasi itu banyak jenis-jenis penelitian kualitatif sih, bukan R&D ya. Banyak jenis penelitian kualitatif untuk difusi inovasi, Bapak Ibu. Demikian mungkin saya akhiri. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin Terima kasih, live Susan. ya, saya izin live Bu Eka dan Iya, baik.